Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dalam Renungan Harian Teraya, edisi 2 April 2021. Bacaan kita hari ini, kita persiapkan dari kitab Injil Yohanes, pasal 18, ayat 12 sampai 27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami angkat kepadamu Bapa di sorga, Allah yang terus setia memelihara kehidupan kami semua. Pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami mau membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini boleh kami pahami dengan baik, mengambil bagian dalam kehidupan kami semua. Di dalam dan melalui Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Injil Yohanes, pasal 18, ayat 12 sampai 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk semua bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabanmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Amin. Melalui bacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu perenungan, menjadi saksi.
Yanalan basa Toraya mendadi sabi. Dalam dunia kepolisian, seorang yang diduga tersangka akan ditangkap dan diinterogasi untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Biasanya seorang saksi akan dihadirkan untuk membantu proses penyelidikan sebelum akhirnya terduga ditetapkan sebagai tersangka. Yesus dalam bacaan kita saat ini tengah diperhadapkan dengan pengadilan di hadapan Hanas. Bukan karena Yesus melakukan kejahatan. Sebab firman-Nya, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Pertanyaan Hanas kepada Yesus mengenai murid-muridnya dan ajarannya dijawab oleh Yesus. Yesus menjawab sesuai dengan apa yang ia lakukan. Bahwa ajarannya secara terbuka disampaikan di hadapan publik. Bahwa Yesus pun menyuruh Hanas untuk bertanya kepada mereka yang mendengar tentang apa yang Yesus sampaikan. Tetapi hal itu ternyata tidak diindahkan oleh Hanas. Penjaga menampar Yesus dalam ayat 22, sebuah peristiwa yang menunjukkan kekejaman pengadilan pada saat itu. Akhirnya, Yesus dikirim kepada Kayafas, seorang imam besar. Di saat Yesus berdiri tegak menghadapi penanya-penanya dan tidak menyangkal satu hal pun, ternyata Petrus tengah mengalami ketakutan karena pertanyaan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya Petrus menyangkal Yesus berbohong demi keselamatan dirinya. Padahal Petrus pernah mengatakan bahwa aku akan mati bagimu. Saudara-saudara, mengikut Yesus berarti siap bersaksi tentang siapa Yesus dan karya-karyanya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa perjalanan mengikut Dia penuh dengan tantangan. Dan karena itulah kita belajar seperti Kristus, setia sampai akhir. Demikian juga kita setia sampai akhir hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang datang menyapa kami semua pada saat ini. Bahwa dalam mengikut Yesus, artinya bahwa kami harus menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menyaksikan siapa Yesus dalam kehidupan kami serta karya-karya Kristus. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, dalam kehidupan kami semua. Seluruh kehidupan kami, harapan-harapan kami, pergumulan-pergumulan kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Allah yang sanggup menjangkau kehidupan kami semua, dimanapun kami berada. Ini doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.